anak itu sekecil apapun dia sudah punya kesadaran sebenarnya. Dan kesadaran itu dari siapa? Kesadaran itu dari Allah itu sendiri loh yang hadir dalam diri dia. Sehingga kalau hari ini Anda masih marahin anak, masih mukulin anak gitu kan, berarti Anda belum sadar siapa yang sedang Anda marahi gitu loh. Itu yang perlu kita hayati gitu, bahwa kalau kita melihat anak ini, saya selalu mengatakan anak ini adalah tamu agung semesta. Jadi bukan sosok anak kecil yang sedang kita titipin harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, atau bahkan menjadi prototipe atau miniatur dari kita. Bukan. Di dalam diri anak ini Allah itu sudah menitipkan benihnya, kehendaknya. Bahkan Allahnya sendiri hadir loh di dalam diri dia. Terus ngapain kita dengan sok tahu kita tuh harus ngarah-ngarahin, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu gitu kan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan Mbak Faye. Mau tanya nih, kalau kencing batu itu emosi yang terpendam, kira-kira apa, Bu Sinta? Kencing batu itu ada sesuatu dari masa lalu, emosi-emosi itu yang benar-benar sulit untuk dimaafkan, sulit untuk dilepaskan. Biasanya di situ juga terkait dengan stubbornness. Stubbornness itu kekeras kepalaan. Iya. Mas Enda, kalau yang pertanyaan tentang pesan cinta tuh suruh beli buku aja. Iya, langsung beli bukunya aja ya. Halo Ibu, dulu saya hipnoterapi di Ibu Release Inner Child. Laksmi, Kakak Laksmi. Pernah hipnoterapi di Ibu Sinta. Jadi Kakak Laksmi itu banyak menghabiskan waktu untuk hipnoterapi terus gitu ya. Nggak capek-capek gitu. Judul bukunya Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu, teman-teman ya. Oke, terus itu bisa dicari di Mbak Dewi ya. Harga bukunya 160.000 ya. Di bio aja, WA di bio aja. Tinggal 10 kayaknya, tapi nanti bisa lah dikirim lagi. Kalau meditasi suka muntah-muntah, itu menurut Bu Sinta kenapa sih? Itu sebenarnya emosi, sayang. Emosi yang tersimpan dalam dirimu yang bagus kalau muntah. Bisa dalam muntah, bisa dalam kentut gitu kan. Terus banyak juga orang mengatakan, saya semenjak meditasi tuh saya buang-buang air terus gitu ya. Bagus lah. Itu proses lagi berjalan gitu dalam tubuh Anda. Tapi kalau misalnya ketemu Bu Sinta ini ya, untuk konsultasi hanya sekedar hipnoterapi aja bisa nggak sih gitu? Boleh. Tidak masalah ya, silakan kontak admin di fasilitasi ya teman-teman. Apakah bisa kalau ingin privat online? Bisa. Hubungin aja kita, nanti kita sambungkan. Titin Azza minta di-spill sedikit ya tentang pesan cintanya ketika kita kolesterol gitu. Kolesterol itu clogging the channel of joy, tersumbat saluran sukacita Anda. Kurang happy. Kurang happy. Kurang happy ya Bu ya. Kolesterol itu bahagianya kurang teman-teman ya. Oke. Saya sudah pasang ring 3 sama asam urat dan hipertensi. Itu gimana menurut Bu Sinta? Kalau jantung itu pesan cintanya adalah kurang tatih tayang, kurang kasih sayang. Hipertensi itu long standing emotional problem not solved. Masalah emosi yang berkepanjangan gak selesai-selesai. Oke. Bisa spill biaya hipnoterapi? Nanti yang tanya admin aja. Ini Mbak Dewi.
Ibu, ketika saya melakukan hening, kepala saya selalu bergoyang terus. Gimana, Bu? Itu artinya Anda di situ masih di sini tuh masih ada penolakan, di sini tuh masih penuh gitu loh. Di kepala itu masih penuh. Itu warning bahwa Anda belum banyak dikendalikan oleh aspek pikir. Bu, berarti semakin happy seseorang semakin jauh dari penyakit dong? Yes. Bagaimana kalau kemudian yang membuat happy itu hal-hal yang membahayakan bagi dirinya gitu? Itu bukan happy, itu kesenangan. Oh, kesenangan. Apa bedanya kesenangan sama kebahagiaan happy? Itu adalah sesuatu yang inner sifatnya, dan itu tanpa sebab. Oke. Itu gitu. Dan kebahagiaan sejati itu adalah justru dengan melepaskan, bukan mendapatkan. Ketika Anda bahagia, misalkan baru dapat uang 10 juta, itu bukan bahagia, itu baru senang. Senang. Tapi bahagia itu sesuatu yang tanpa syarat ya dia ya? Tanpa sebab aja gitu. Misalkan lihat bunga pukul 9 kayak gitu tuh, saya dulu nggak tahu bunga pukul, kenapa kok dinamain buka pukul 9 gitu kan. Terus nggak sengaja pas ke kebun mama gitu ada bunga itu, dan benar-benar tanpa di alarm gitu jam 9 dia merekah gitu. Itu saya bahagia banget. Wow, luar biasa ya. Ada bunga bulan Desember, pernah tahu nggak bunga bulan Desember? Bener-bener hanya berbunga pada saat bulan Desember. Itu gitu loh, itu bunganya bagus banget itu. Itu hanya melihat itu aja, ya Allah, benar-benar kita melihat Allah tuh dalam gerak Allah tuh di dalam kembang itu gitu. Ada ya bunga bulan Desember. Mama saya kebetulan suka berkebun, mama mertua gitu kan. Jadi di kebunnya di Sumedang itu banyak bunga macam-macam gitu, taman bunga gitu. Nah, itu bahagia banget lihatnya. Bu, kalau minta di-spill tentang asam lambung gimana, Bu? Udah ngomongnya yang ini lagi kalau aja bicara ya? Obat mah beli buku aja ya, bicara teman-teman. Sakit gak selesai. Iya, benar. Nah, sekarang Bu Sinta, kita tahu kalau misalnya anak itu kan tamu agung dari semesta gitu ya. Bagaimana sih sikap yang tepat terhadap kita memaknai anak sebagai orang tua itu, kira-kira bagaimana, Bu Sinta? Jangan lihat dia dalam sosok seorang anak. Terus? Tapi lihatlah di balik dia tuh ada siapa. Itu kita seringkali melihat anak kita itu adalah ibarat makhluk kecil yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Jangan salah, sahabat. Anak itu sekecil apapun dia sudah punya kesadaran sebenarnya. Dan kesadaran tuh dari siapa? Kesadaran tuh dari Allah itu sendiri loh yang hadir dalam diri dia. Sehingga kalau hari ini Anda masih marahin anak, masih mukulin anak gitu kan, berarti Anda belum sadar siapa yang sedang Anda marahi gitu loh. Itu yang perlu kita hayati gitu, bahwa kalau kita melihat anak ini, saya selalu mengatakan anak ini adalah tamu agung semesta. Jadi bukan sosok anak kecil yang sedang kita titipin harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, atau bahkan menjadi prototipe atau miniatur dari kita. Bukan. Di dalam diri anak ini Allah itu sudah menitipkan benihnya, kehendaknya. Bahkan Allahnya sendiri hadir loh di dalam diri dia. Terus ngapain kita dengan sok tahu kita tuh harus ngarah-ngarahin, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu gitu kan. Dan itu yang terjadi sekarang, sahabat. Banyak sekali kasus anak yang dibawa ke ruang praktek saya, itu adalah anak-anak yang bingung. Bahkan ada yang sudah beberapa kali percobaan bunuh diri. Karena apa? Dia merasa diri gagal. Siapa yang membuat dia merasa diri gagal? Mohon maaf, orang tuanya. Dibebani dengan sederet tuntutan, harapan, keinginan. Mungkin saya nggak pernah, Mbak Sinta, nuntut anak saya harus begini, harus begitu. Tapi tanpa sadar, orang tua seringkali mengatakan hal sederhana. Bapak dulu ya, seusia kamu ya. Bapak dulu ya, itu bapak tuh sudah bisa cari uang sendiri. Bapak itu S1, S2, S3 tuh biaya sendiri, bla 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 bla. Itu kesannya memotivasi, tapi justru membuat anak menjadi semakin terpuruk bahwa saya tidak bisa seperti bapak. Rasanya saya lelah untuk berkompetisi seumur hidup dengan papa saya. Ada tuh kemarin pasien di
di camp itu juga seperti itu bolak-balik masuk rumah sakit, bahkan pernah 4 tahun ada di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, sakit ini sakit itu, karena sebenarnya itu cara dia lari gitu loh sahabat, bahwa saya dalam dunia nyata saya tidak bisa sehebat papa saya tidak bisa berkompetensi dengan dia, ya udah saya sakit aja deh, sehingga saya punya alasan untuk tidak perform dalam kehidupan nyata ini. Itu manusia umur 42 tahun sahabat, bukan lagi anak-anak, tapi pikiran bawah sadar dia dipenuhi dengan program-program seperti itu. Nah, itu sahabat. Sebagai orang tua terkadang kebahagiaan kita pun tertrigger dari kondisi anak gitu ya. Kadang orang tua yang melihat anaknya orang lain berprestasi, anak kita nggak berprestasi gitu, kadang menderita. Gimana gitu rasanya gitu ya. Nah, bagaimana sih supaya kemudian kita itu dalam kondisi dan situasi apapun senantiasa bisa mendapatkan dan merasakan kebahagiaan tanpa syarat, tanpa trigger dari luar, even itu adalah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, Bu. Terima apa adanya, just the way he is. Terima apa adanya, sebagaimana adanya dia. Kita ibarat anak-anak kita, saya punya anak 8 ya, Mas Enda gitu kan. Anak 1 sama 8-8-nya itu berbeda semua gitu, dan saya tidak bisa, walaupun mereka berasal dari satu lingkungan yang sama, papa mama yang sama gitu kan, tapi mereka adalah mereka gitu loh, dengan dunia mereka sendiri, dengan benih atau program yang memang sudah Tuhan titipkan pada diri dia. Saya tidak pernah ngatur-ngatur anak saya, bahkan boleh tanya deh, saya ini mama yang paling santai. Dia mau main, dia mau nggak masuk, mau nggak apa, nih hari ini anak saya, Mami aku mau main gitu misalkan, aku nggak masuk, fine, itu hidupmu sayang. Nggak masuk sekolah? Dia lagi nggak masuk sekolah nih, mau main gitu sama temennya kayak gitu, kayak dia mau dong. Turun. Apa? Aku juga gitu. Pak, aku mau bolos, ya nggak apa-apa. Iya, bebas aja gitu, itu hidupmu sayang, kamu yang menanggung sendiri konsekuensi dari pilihanmu, itu gitu loh. Tapi bukan tapi mereka tetap punya aturan dong gitu, nggak kita lepas gitu aja gitu kan. Tapi ketika itu masih aman, saya membebaskan mereka, dan itu terbukti. 4 anak saya yang sudah kuliah itu masuk kuliah tanpa tes di universitas terkenal, 1 di Malaysia, 1 di ITS, 1 di ITB, 1 di UGM. Wow, keren. Itu gitu loh. Itu tanpa tes mereka dari SMA-nya. Apakah mereka pinter? Enggak juga. Kemarin yang terakhir masuk UGM ranking 37 eligible-nya. Kayak gitu. Apakah value atau nilai-nilai yang sangat substansial yang ditanamkan Bu Sinta sehingga bisa melahirkan anak-anak yang seperti itu apa? Satu hal yang saya ajarkan adalah saya menerima dia sebagaimana adanya dia. Saya tidak memaksa, ibarat anak saya tipikal ikan, saya suruh dia terbang seperti burung gitu. Itu satu hal, karena ya udah, anak saya ada yang tipikal siput gitu kan, yang apa-apa lambat, gelendam. Aduh, kalau nurutin emosi itu sebel aja gitu loh. Kita semua sudah di mobil gitu, mau berangkat, mau sekolah, mau apa, dia masih santai, masih ngeliatin baju di lemari gitu. Liatin, bukan milih. Seperti itu ada gitu kan. Saya bilang, aduh sayang, tapi ya itu tipikalnya dia kayak gitu kan. Dan dia punya dunianya sendiri, dia senang gambar, senang ngelukis gitu. Mami, aku boleh nggak sih, boleh nggak sekolah? Boleh, selesaiin dulu SD-mu lah minimal kayak gitu. Habis itu kita pikirkan kamu mau kemana. Mau kejar paket lah, apalah, terserah. Namanya gitu. juga tamu agung semesta gitu ya. Yes, kayak gitu loh. Saya muliakan, saya bukan memuliakan nih anak yang di depan itu nyebelin, memang iya gitu kan, sebagai anak kadang-kadang nyebelin ya. Tapi ketika saya menyadari bahwa ada Allah di dalam diri dia, itu yang saya harus muliakan kayak gitu loh, bahwa ada kehendak Allah loh di dalam diri dia. Ngapain kok kita tuh harus ngarah-ngarahin dia? Itu yang membuat anak hari ini itu seringkali bingung sama dirinya sendiri. Mulailah dia jadi depresi, mulailah dia jadi LGBT, mulailah dia cari dunia lain di luar dunia rumah yang bisa menerima dia apa adanya. Dia bisa bebas ibaratnya seperti itu. Karena apa? Di rumah tidak diterima sebagaimana adanya.
Nah, yang kedua adalah selain menerima tadi, yang saya selalu ajarkan dan tekankan pada diri anak saya adalah tentang konsekuensi, gitu loh. Apapun yang kamu pilih sayang, it's your life, itu hidupmu, itu badanmu, itu. Jadi apapun pilihan itu, saya hanya minta kamu bertanggung jawab penuh atas pilihan-pilihan yang sedang kamu ambil. Itu. Kita mulai dari cara yang sederhana aja, misalkan pakai baju gitu kan. Ada anak saya mau pergi ke ke penganten gitu, acara ngantenan gitu. Kita semua udah cantik-cantik pakai ini, dia tetap nangis-nangis pakai baju tidur, baju ininya. Dia oke, fine, silahkan, ayo pergi ke sana kayak gitu. Dan dia akhirnya menjadi tontonan, menjadi aneh. Kok pakai baju tidur, kan dia sendiri yang malu gitu loh. Makan, misalkan memilih makanan apapun, saya pernah nungguin anak saya 2 jam milih makan pecel yang gado-gado yang dia pilih. Ternyata yang datang tuh pecel gitu loh. Pikiran dia gado-gado tuh seger gitu, ada selada, tomat yang segar-segar, yang datang tuh semua kulupan, rebus-rebusan, jadi kayak pecel gitu kan. Ini mah pecel bukan gado-gado. Kamu tanya nggak tadi pada saat milih? Ya, aku pikir gitu. Nggak bisa pakai pikiranmu sendiri. Kamu sudah memesan, maka habiskan. 2 jam sahabat. Nggak apa-apa, saya tungguin sampai habis. Mami tungguin. Yang ada kakak-kakaknya dong yang, ayo cepetan nanti tutup ininya kita waktu itu mau kemana ya, ke safari, taman safari. Nanti taman safarinya keburu tutup, singanya kudu tidur. Gitu. Iya. Ya, itu ya. Mungkin ini sebagai informasi penting buat semua orang tua yang nonton konten ini, sehingga tidak sok tahu gitu ya tentang anak kita gitu ya, Bu Sinta gitu ya. Kadang kita suka ngatur-ngatur gitu karena mungkin khawatir nanti masa depannya begini. Tapi memang kayaknya yang paling top adalah selalu hadir di sini saat ini sih ya Bu Sinta ya, karena dengan itu kita akan bebas dari kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan hidup begitu. Ya, kita ya murni hadir sebagai sang penyaksi, beingness, keberadaan itu sendiri gitu ya Bu Sinta ya. Tetapi problemnya adalah karena kita udah terlalu lama mengidentikan diri kita itu dengan pikiran, sehingga kesadaran, awareness atau consciousness atau apapun sebutannya itu kayaknya udah lama terpendam di dalam pikiran kita. Itu kan untuk mengubahnya kan butuh gimana solusinya gitu, biar kita bisa hijrah, ada transformasi gitu yang komprehensif. Kembali gitu. Kembali ke kemurnian dan kesejatian dirimu. Kemarin saya sempat menulis di WA grup saya itu tentang Ratu Training. Gitu kan. Itu sebenarnya saya sedang berbicara tentang orang-orang di luar sana, bahkan mungkin diri saya sendiri dulu gitu kan. Pergi dari satu training ke training lain, dari satu guru ke guru lain, bla 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 bla. Yang akhirnya hanya membuat kita menjadi kolektor ilmu. Itu gitu loh. Jadi ilmu itu sebenarnya bukan untuk dikoleksi sahabat, tapi untuk dipraktekkan. Dan sebenarnya ilmu yang paling tinggi adalah justru ilmu diem. Karena ternyata setelah melanglang buana ke sana kemari, training sana, training sini, ilmu penuh di kepala, ternyata itu tidak membuat kita pintar, tidak membuat kita sadar. Tapi justru kesadaran itu adalah saat engkau mampu hening. Karena dalam keheningan itulah maka sesungguhnya engkau menjadi dia. Itu yang saya dapatkan, momen yang luar biasa dalam hidup saya adalah ketika dalam satu momen hening itu Tuhan berkata begini, engkau tidak perlu berubah. Engkau tidak perlu berubah karena berubah itu sulit. Awal saya berpikir lagi-lagi berpikir ya, kenapa ya dapat kata-kata seperti ini, Tuhan berkata seperti itu gitu kan. Padahal saya sebagai psikolog, tugas saya membantu orang untuk berubah. Terus berarti apa dong yang saya lakukan kalau orang nggak perlu berubah gitu kan? Sampai itu saya bergumul di situ terus, nggak dapat jawaban karena nyarinya di alam pikiran. Baru kemudian di dalam momen hening berikutnya, saya baru dapat jawabannya adalah karena sesungguhnya kamu adalah aku.
Saya nangis sejadi-jadinya. Saya menangis dalam kesadaran bahwa ternyata kita selama ini belum tepat gitu loh, nyari ilmu di luar. Karena sesungguhnya kamu adalah akunya aku besar, sahabat. Bahwa kita ini adalah perwujudan Tuhan. Bayangin, dalam salah satu hadits qudsi Allah mengatakan, aku adalah hasanah yang tersembunyi. Karena aku ingin dikenali, kuciptakan engkau. Ini hadis yang sangat indah gitu loh. Allah itu ingin dikenali melalui engkau berarti melalui diri kita juga gitu loh. Kenapa kita tidak menyadari itu, malah mencari diri-diri yang palsu gitu loh, dan melekat pada diri-diri yang palsu. Padahal sesungguhnya kita ini adalah aku. Ini yang seringkali, dan pikiran itu yang seringkali membuat kita menjadi tidak murni lagi. Gunakan pikiranmu untuk hal-hal yang memangnya sifatnya teknis. Anda seorang insinyur, perlu bangun gedung, ya udah pakai ilmu gedungmu gitu kan. Anda seorang chef, ya pakai ilmu memasakmu. Tapi dalam mengarungi hidup ini, pakailah kesadaran aku. Aku besar loh ya, bukan aku kecil. Aku kecilnya 0. Maka yang hadir adalah aku besar dalam dirimu. Bahkan mau dibawa ke penyakit. Coba sekarang saya tanya, contoh cancer sekalipun. Cancer itu hidup nggak? Hidup. Dia bisa apa tandanya dia hidup? Dia bisa berkembang biak, dia bisa metastase. Berarti kalau dia bisa berkembang biak dan bisa metastase, ada siapa di balik kehidupan itu? Tentu saja adalah Sang Maha Hidup itu sendiri, sahabat. Berarti ketika Anda kena cancer, apakah Anda sibuk mencari obat untuk cancer, atau Anda lebih sibuk untuk mencari kesadaran siapa di balik cancer itu? Anda cari Allahnya. Dia izinkan, bahkan dia menjadi cancer itu sendiri di dalam diri Anda. Untuk apa? Apakah Allah lagi jahat? Apakah Allah sedang menghukum Anda? Nih, di dalam halaman awal buku saya tulis, ada cinta Tuhan dalam sakitmu. Tuhan maha baik. Karena itu semua yang diizinkan terjadi pasti karena kebaikannya. Sakit bukan hukuman, bukan kutukan, tapi pesan cinta Tuhan. Jadi jangan Anda capek, menderita, harus operasi, kemo, radiasi, bla 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 bla. Besok jeketek, kansernya hadir lagi. Yang lebih penting untuk Anda cari adalah apa pesan cinta. Kanser ini hadir dalam diri saya. Di titik Anda bisa menangkap pesan itu, cinta sahabat, terus Anda switch emosi-emosi Anda. Di titik itu, kanser itu bisa terjadi kesembuhan spontan dalam diri Anda, kansernya bisa hilang. Dan itu sering terjadi di dalam camp kesembuhan holistik itu. Bukan campnya yang hebat, bukan sayanya yang hebat, tapi Anda yang sadar dengan seketika bahwa Tuhan itu hadir sepenuhnya, bahkan dalam bentuk cancer itu sendiri. Nah, ketika kemudian kita sudah berada pada fase memahami bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada yang terpisah, kita adalah satu kesatuan utuh, keutuhan hidup, stay di kesadaran itu tadi, nggak ada bedanya antara aku dan kamu gitu ya. Kamu adalah aku yang lain gitu. Berarti mendoakan siapapun orang lain, even itu adalah orang yang kita benci, itu sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Toh memang secara prinsip ya nggak ada yang disebut dengan diri gitu ya. Nah, Bu Sinta, berarti ketika kemudian kita melihat nih, karena normal ketika kita masih berada pada aku yang kecil gitu kan, kadang nggak suka sama orang gitu ya. Ketika orang yang kita nggak sukai tadi, terus kemudian dia menerima kebahagiaan, kita ikut merasakan kebahagiaan, itu namanya absurd juga gitu. Nah, ngelatihnya gimana sih Bu, supaya kemudian orang yang nggak kita sukai ketika mendapatkan kabar gembira, kabar bahagia, kita itu juga ikut seneng gitu, gimana caranya Bu? Iya, kebanyakan orang tuh kan SMS, Kang Hendra. Apa itu? SMS tuh suka melihat orang suka melihat orang susah, senang melihat orang susah gitu kan. Ini sebenarnya bukan masalah dia loh, itu masalah Anda dengan diri Anda sendiri. Iya sih, bener itu. Itu jadi di situ kalau di camp itu saya ajarkan gitu loh untuk
ada salah satu sesi itu adalah pelepasan emosi. Itu benar-benar kita berjalan gitu kan, kita memeluk orang-orang yang menyakiti kita, yang kita benci, itu kita peluk dalam dada kita. Itu peristiwa-peristiwa itu, ketika itu benar-benar dilakukan, momen itu, sesi itu dilakukan, itu yang saya ceritakan pasien yang 24 jam pakai alat bantu nafas itu, karena paru-parunya PPOK, itu bisa langsung bernafas dengan ininya gitu, leganya kayak gitu loh. Dan sampai sekarang akhirnya lepas alat bantu nafas itu. Kenapa? Dia peluk orang-orang yang menyakiti dia itu dulu. Seperti itu gitu loh. Jadi ini bukan tentang mereka, sayang. Ini adalah tentang dirimu sendiri. You and yourself. Tentang diri dengan dirimu sendiri gitu loh. Dan itu biasanya adalah terjadi karena apa? Tangki cinta kita kosong. Ini yang saya temukan di hampir 100% pasien-pasien yang hadir di ruang praktek maupun di camp. Itu kebanyakan adalah tangki cinta mereka sendiri kosong. Baik.